Salam happy couple, jumpa lagi dalam program Pernikahan Bahagia. Kali ini dalam episode kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Saya Pendeta Hendra Setia Prasaja. Happy couple, saya punya hobi naik gunung. Naik gunung itu bukan sesuatu yang mudah, bahkan mengandung begitu banyak risiko. Dari mulai jalur pendakian yang terjal, atau jarak yang begitu jauh, bahkan resiko kecelakaan di jalur pendakian yang bisa berujung pada kematian. Biasanya, untuk mengurangi segala resiko yang ada, maka saya melakukan berbagai persiapan dan juga mengenali medan yang akan saya lalui nantinya. Dan untuk memastikan saya kuat di jalur pendakian, saya biasanya melakukan latihan fisik. Kata orang, hobi saya itu bikin capek badan. Ya memang benar sih, tapi ya patut diperjuangkan menurut saya karena itu menyenangkan. Saya memilih untuk menghadapi tekanan untuk sebuah target yang menurut saya menyenangkan, yaitu menginjakkan kaki di puncak gunung. Jadi saya membiarkan diri saya mendapatkan tekanan untuk mencapai sesuatu yang menurut saya menyenangkan, yaitu mencapai puncak gunung. Tapi saya mempersiapkan diri agar semua risiko yang ada dalam proses pendakian itu bisa lebih saya kontrol. Intinya mengenali, mempersiapkan diri, dan membuat saya akhirnya mampu menghadapi tekanan yang ada dalam jalur pendakian. Happy couple, dalam pernikahan kita tahu ada banyak sekali tekanan yang bisa muncul dalam relasi kita dengan pasangan kita. Tekanan itu bisa datang dari pekerjaan, atau dari keluarga yang sedang sakit, atau bisa juga dari pasangan kita sendiri yang kebiasaan buruknya nggak bisa kita terima, atau bahkan juga pasangan kita sedang stres karena ada sesuatu di luar dan itu akibatnya berdampak pada relasi kita. Sama seperti halnya naik gunung, maka sebenarnya saat kita tahu bahwa kita dalam berrelasi dengan pasangan kita punya resiko dan kita bisa menghadapi begitu banyak tekanan dalam relasi kita ini, maka kita harus melakukan sebuah persiapan untuk mengenali pasangan kita dan akhirnya kita bisa merespon setiap apa yang menjadi tindak tanduk dari pasangan kita. Nah, bicara soal tekanan dan stres, ada 4 respon nih pasangan kita saat kita atau pasangan kita itu menghadapi tekanan. Kita bahas ya 4-4-nya ini. Pertama, ada dari kita maupun juga pasangan kita saat menghadapi stres, ia sikapnya itu fight. Seorang yang responnya fight ini, maka dia saat menghadapi stres atau tekanan biasanya langsung konfrontasi. Ia langsung berargumentasi dan kadang ia tidak bisa menerima begitu saja apa yang terjadi, apa yang menjadi tekanan yang ia rasakan. Bahkan tak jarang ia berespon berlebihan, lalu ia menyalahkan orang ini, orang itu, keadaan ini, keadaan itu. Dan biasanya kita bisa jadi korban juga, orang-orang di sekeliling bisa jadi korban juga. Kenapa kamu gak bilangin saya? Kenapa sih situasi di rumah begini? Dan seterusnya. Dia fight ya. Ada loh pasangan kita yang begitu. Jangan-jangan juga sikap kita begitu ya. Jadi yang pertama fight, yang kedua adalah flight. Nah, biasanya sikap yang ini nih dilakukan saat tekanan yang ada menimpa seseorang, lalu ia menghindar. Ia menghindar bahkan dalam berkomunikasi dengan kita sebagai pasangan. Dia enggan untuk mengkomunikasikan apa yang menjadi tekanan yang ia rasakan, stres yang ia alami pada saat dia akhirnya memilih untuk menghindar. Ia memilih diam dan tidak mau diganggu biasanya, mengunci kamar atau pergi dan gak mau ngajak ngobrol kita. Itu yang kedua, flight. Nah, yang ketiga adalah freeze. Ada loh pasangan kita atau kita sendiri yang saat menghadapi tekanan atau stres langsung freeze. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, diem aja dan nggak tahu harus berbuat apa. Nah, biasanya yang freeze ini ada 2 polanya. Ada yang
freeze karena dia sedang berpikir, kenapa ini terjadi ya? Apa yang harus aku lakukan ya? Dia sedang menganalisa situasi sehingga dia nampak freeze, diem. Padahal dia sedang berpikir. Tapi ada juga yang kedua, yang freeze benar-benar karena dia nggak bisa mikir lagi. Dia bingung mau melakukan apa lagi. Ya. Ini freeze yang ketiga. Dan yang keempat, ini yang agak unik, yaitu fawn. F-A-W-N. Yang bisa terjemahkan dengan menjilat. Ini tipe yang unik nih ya. Karena ada orang yang saat menghadapi stres atau tekanan atau masalah, lalu dia buru-buru minta maaf ya. Jadi dia ini seorang yang over apologize. Nggak tahu masalahnya apa, apakah dia salah atau tidak, pokoknya minta maaf dulu aja. Bagi orang seperti ini, ia berpikir satu-satunya jalan keluar dalam masalah ini adalah harus ada yang minta maaf. Dan biasanya dia ambil pilihan itu, minta maaf ya, padahal nggak tahu situasi gimana, sedikit-sedikit minta maaf ya, karena bagi dia daripada masalah menjadi makin runyam, relasi makin kacau, udahlah aku minta maaf. Nah, keempat pola ini ya, yang fight, flight, freeze atau fawn, ini seperti love language ya, ada kecenderungan yang dominan yang kita miliki. Dan mengenal bahasa stres pasangan kita itu menjadi penting loh. Kita saat menghadapi tekanan karena kita punya kecenderungan tertentu, maka kita mungkin fight, flight, atau kita ya freeze dan fawn. Kita ya kalau kita akhirnya mengenal pasangan kita dengan tipe respon stresnya, maka kita akan mudah untuk meresponi pasangan kita. Kalau pasangan kita itu adalah pasangan yang kalau menghadapi tekanan atau stres itu dia fight, kita nggak akan masalah. Kalau dia lalu tiba-tiba marah-marah ya, menyalahkan ini dan itu, kita bingung ada apa nih, tiba-tiba aku disalahin dan ini, wah dia ngomel-ngomel aja, kita langsung tahu dia lagi stres dan responnya adalah fight. Begitu juga kalau kita punya pasangan kita yang tiba-tiba dia nggak mau diganggu, dia tiba-tiba pulang kerja lalu masuk kamar, kita tahu mungkin dia lagi stres dan responnya itu biasanya ya flight. Jadi kita nggak mudah terpancing emosi ketika pasangan kita yang responnya flight, marah-marah, atau kita nggak merasa diacuhkan ketika pasangan kita yang responnya itu flight. Kita kenal respon dari pasangan kita. Jadi bahasa stres pasangan kita itu penting kita kenali. Juga bahasa stres kita sendiri. Nah, kita perlu untuk mendiskusikannya bersama dengan pasangan kita supaya ketika ada stres terjadi, kita tahu kok respon pasangan kita dan kita tahu untuk menanganinya. Ajak pasangan untuk ngobrol dan minta juga pendapat apa yang harus kita lakukan saat mereka stres dan merespon tertentu sehingga kita bisa tepat bersikap. Semua adalah upaya kita mengurangi resiko perpecahan di dalam relasi dengan pasangan kita. Ingat, seperti naik gunung, ada banyak sekali resiko, tapi kita bisa hadapi kalau kita mempersiapkan diri, mengenali, dan melatih diri. Dalam stres juga gitu. Yuk, kita kenali bahasa stres pasangan kita, supaya kita akhirnya dalam relasi kita bisa terus menapaki jalan bersama dan mencapai puncak kebahagiaan dalam relasi rumah tangga. Semoga kita ditolong Tuhan untuk menemukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan rumah tangga kita. Sampai jumpa. Jikalau saudara merasa diberkati dengan episode kali ini, silakan like dan share, bagikan ke rekan-rekan yang lain. Tuhan Yesus berkati.